Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, dalam ajaran Islam, setiap umat muslim jika hendak mewujudkan keinginannya, selain berusaha dengan keras, juga harus diiringi dengan berdoa kepada Allah. Allah juga telah mempersilahkan kepada umatnya untuk berdoa meminta sesuatu kepadanya. Bahkan Allah telah berjanji akan mengabulkan segala doa. Sebagaimana telah disebutkan dalam ayat Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku ijabah bagimu. Quran Surah Al-Ghafir ayat 60. Namun, ada beberapa orang yang selalu berdoa di setiap sholatnya, tapi doanya tak kunjung dibalas. Ada yang merasa doanya telah dipanjatkan selama bertahun-tahun lamanya, tapi sampai sekarang belum dikabulkan juga. Bahkan ada orang yang selalu bangun mendirikan sholat di sepertiga malam, lalu berdoa kepada Allah, namun doanya tak kunjung dibalas sampai sekarang. Dengan keadaan orang-orang tersebut, apakah ayat Al-Quran keliru, sehingga doa orang-orang tersebut tidak dikabulkan Allah? Sahabat beriman, sesungguhnya Al-Quran tidak pernah keliru. Namun yang berdoalah yang tidak pernah mencari tahu tentang penyebab kesalahan dan penghalang doanya yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 perkara yang dapat merintangi terkabulnya doa, meskipun doa itu dipanjatkan di waktu yang mustajab, yakni setelah sholat tahajud. Jika 5 perkara itu masih ada pada diri seseorang, maka segala doanya bukan hanya ditunda, tapi malah ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, memakan dan mengenakan pakaian haram. Darah dan daging kita semua berasal dari apa yang kita makan dan minum. Oleh sebab itu, doa orang yang darah dagingnya berasal dari rezeki yang haram akan merintangi segala doanya untuk sampai kepada Allah. Demikian pula apabila pakaian yang dikenakannya juga diperoleh dari segala sesuatu yang diharamkan, bahkan segala perangkat kehidupannya itu berasal dari yang haram, maka sampai kapanpun meminta doa, sekuat apapun atau bahkan sampai menangis darah sekalipun, tidak akan pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah menjauhkan diri dari mengkonsumsi dan memakan segala sesuatu yang diharamkan, baik haram karena zatnya, ataupun karena proses mendapatkannya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh sehingga rambutnya kusut dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku." Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan diberi makan dari yang haram. Maka bagaimanakah Allah akan mengabulkan doanya? Hadis riwayat Muslim. Hal ini dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci, sehingga tidak akan pernah menerima doa yang berasal dari segala sesuatu yang tidak suci. Yang kedua, gemar berbuat zalim. Allah sangat memperhitungkan perbuatan zalim yang dilakukan oleh seorang manusia kepada manusia lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Adapun kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah adalah kezaliman manusia atas manusia lainnya hingga mereka menyelesaikan urusannya. Hadis ini sangat penting untuk diperhatikan, terutama bagi mereka yang merasa doa-doanya selama ini belum juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi penyebabnya karena mereka saling berbuat zalim kepada orang lain dan belum menyelesaikannya, baik secara moral seperti memohon maaf maupun secara hukum seperti menyelesaikan masalahnya sesuai yang dijanjikan atau menurut kesepakatan bersama. Yang ketiga, hatinya lalai kepada Allah. Yang dimaksud hati yang lalai terhadap Allah adalah orang yang melupakan Allah dari kehidupan dunia dan akhirat dengan meninggalkan yang diperintahkan dan melakukan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelalaian seperti ini akan menjadi rintangan bagi terkabulnya doa,
sebagaimana hadis Rasulullah SAW, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Ketahuilah oleh kalian semua, sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang keempat, memutus silaturahim. Menyambung silaturahim adalah perintah Allah, sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu ttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah, yang dengan mempergunakan namanya, kamu saling meminta satu sama lain. Dan peliharalah hubungan silaturahim, sesungguhnya Allah selalu menjaga dan menguasai kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Oleh karena itu, orang-orang yang memutuskan silaturahim dengan sesama adalah sama saja dengan orang-orang yang lalai terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, doa-doa mereka akan terkendala oleh persoalan silaturahim ini. Yang kelima, membenci sesama Muslim. Demikian juga bila seorang Muslim tidak mau berbicara dengan sesama Muslim lainnya tanpa alasan yang dibenarkan, maka hal itu juga menjadi rintangan atau penghambat terkabulnya doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena membenci kepada sesama Muslim bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah SAW, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin ayyahjuru akhahu fawqa salati layalin. Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi dan saling memutuskan hubungan. Wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian bersaudara. Seorang muslim tidaklah dihalalkan untuk mendiamkan sesama muslim lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dengan demikian sangatlah jelas bahwa membenci sesama muslim hingga putus komunikasi selama 3 hari itu sudah merupakan pelanggaran terhadap larangan agama. Karena pelanggaran semacam ini menunjukkan lalainya hati dari mentaati perintah dan larangan yang bisa berakibat bertolaknya doa, sehingga Allah tidak mengabulkannya. Sahabat beriman, demikian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam menyampaikan hal ini, saya memohon maaf dan itu merupakan kesalahan saya sendiri. Jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.